Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan memaparkan tentang strategi jitu membangun jenjang jaring dan kolaborasi di kampus yang beranggotakan saya sendiri, Mira Sri Mulyana Saputri dengan NIM 250600024 dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Saya Putri Landa dengan NIM 2405939 dari program studi manajemen. Dan saya Zahara Rijani dengan NIM 253681106 dari Prodi Ilmu Komunikasi. Baik, dari paparan kami ini, semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita sebagai mahasiswa. Langsung saja yaitu tentang menjaga jaringan adalah urusan hidup atau mati di kampus. Mitos SMA, nilai bagus atau sukses terjamin. Informasi beasiswa datang dari mutu ke mutu, dagang muncul dari obrolan tak terduga. Bukan sekadar pintar, tetapi siapa yang ada di sekelilingmu. Realita di kampus itu sangat besar loh teman-teman. Seperti ekosistem kampus itu yang luar biasa, perbedaan, dan relasi adalah aset dan modal sosial yang hidup di zaman sekarang. Karena relasi itu adalah hal yang paling utama. Jadi kita tidak hanya berpatokan kepada belajar dan belajar, tetapi relasi itu merupakan hal yang sangat penting. Selanjutnya yaitu psikologi di balik relasi kita tidak belajar sendiri. Seperti ilmu sejati di kampus didapat dengan cara bergeser dengan isi kepada orang lain. Kita tidak hanya bisa belajar sendiri, tetapi juga bisa melalui orang lain. Seperti teori interaksi sosial, manusia butuh bekerja sama untuk mencapai tujuan, seperti kerja kelompok atau dari orang lain. Teori belajar sosial, kita menyerap ilmu terbaik bukan hanya membaca, melainkan melalui literasi, pengamatan, dan pengamalan bersama orang lain. Kolaborasi proyek, pengasahan keterampilan nyata melalui kerja tim dan diskusi tim. Selanjutnya yaitu jejaring versi kolaborasi. Apa sih bedanya gitu? Kita harus memahami antara dua ini. Seperti jejaring didefinisikan sebagai proses aktif membangun hubungan dan bertukar informasi. Bentuk nyatanya seperti berbicara dengan dosen, hadir dan aktif di kelas, baik di seminar juga, dan bertukaran kontak dengan orang lain seperti IG dan WA. Metaforanya itu menanam benih dan peluang bagi masa depan. Ketika kita mengalami kesulitan untuk mendapat pekerjaan, maka kita bisa mengetahui pekerjaan tersebut dari relasi-relasi kita tersebut. Dan juga kolaborasi didefinisikan sebagai kerjasama kontrak menuju tujuan yang sama. Bentuk nyatanya bikin tugas kelompok, aktif di kepanitiaan, serta riset barang. Seperti nih kita ngikutin organisasi-organisasi yang ada di kampus, baik secara fakultas dan universitas. Metaforanya menanamkan hasil yang bersama. Selanjutnya yaitu segitiga emas relasi kampus. Jangan hanya bergaul dengan satu lingkaran saja. Ekosistem kampus yang sehat membutuhkan 3 pilar hubungan yang harus kamu bangun sejak semester pertama. Seperti kamu tidak hanya temanan dengan satu orang saja, dan kamu bisa temanan dengan yang lain, tidak hanya dengan kelompok-kelompok itu saja, atau juga dengan satu jurusan yang sama, tetapi juga dari prodi-prodi lainnya. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Yolanda. Kepada Putri dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada pilar 1 yaitu dosen. Jadi dosen ini bukan sekedar pemberi nilai. Yang pertama itu ada mentor akademik. Dosen dapat membimbing mahasiswa dalam belajar, penelitian, skripsi, dan memberikan motivasi yang tidak selalu didapat dari buku. Yang kedua itu ada penjaga pintu peluang, yang dimana dosen sering memiliki informasi tentang beasiswa, seminar, lomba, proyek penelitian, dan berbagai kesempatan pengembangan diri. Yang ketiga itu ada jembatan karir. Dosen dapat memberikan rekomendasi untuk magang atau pekerjaan serta mengenalkan mahasiswa kepada jaringan profesional. Jadi etika menghubungi dosen ini sudah kita ketahui seperti perkenalan diri dengan jelas, hubungi pada waktu yang wajar, dan gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Next. Selanjutnya pilar 2 yang dimana sesama mahasiswa adalah aset masa depan. Yang pertama ada dukungan emosional.
Teman kuliah dapat menjadi tempat berbagi pengalaman dan saling memberi semangat saat menghadapi kesulitan. Yang kedua ini ada laboratorium komunikasi. Interaksi dengan teman juga membantu melatih kemampuan berbicara, bekerja sama, dan membangun relasi. Dan yang ketiga ada manajemen konflik yang dimana kerja kelompok mengajarkan cara menghadapi perbedaan pendapat dan penyelesaian masalah secara dewasa. Yang keempat ada jaringan masa depan. Teman kuliah saat ini bisa menjadi rekan kerja, pemimpin perusahaan, atau mitra bisnis di masa depan. Next. Selanjutnya ada pilar ketiga, praktisi atau jembatan ke dunia nyata. Yang pertama itu memahami dunia kerja. Praktisi memberikan gambaran nyata tentang kondisi kerja yang sering berbeda dengan teori di kampus. Yang kedua ada mengetahui skill yang dibutuhkan. Mahasiswa dapat mengetahui keterampilan yang sedang dicari oleh industri. Dan yang ketiga ini ada menemukan peluang yang dimana hubungan dengan praktisi dapat membuka kesempatan magang, proyek, atau pekerjaan. Dan yang keempat ada mendapat inspirasi pengalaman yang dimana pengalaman para profesional dapat menjadi motivasi dan sumber pembelajaran karir. Next. Yang keempat ini ada etika emas membangun hubungan. Yang pertama ada menghargai waktu. Komunikasi secara jelas, singkat, dan tidak mengganggu waktu orang lain. Yang kedua ini ada sikap profesional yang dimana tepat waktu, bertanggung jawab, dan menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga ada ucapan terima kasih. Menghargai bantuan orang lain akan memperkuat hubungan dan meninggalkan kesan baik. Yang keempat ada jaga kepercayaan, seperti menepati janji dan menjaga amanah agar orang lain percaya kepada kita. Next. Selanjutnya ada hambatan nyata, mengapa kita sering mundur. Jadi yang pertama itu rasa malu dan introvert. Merasa takut memulai percakapan atau berkenalan dengan orang baru. Yang kedua itu ada takut ditolak. Khawatir pesan tidak dibalas atau ajakan ditolak, padahal hal tersebut wajar terjadi. Yang ketiga, komunikasi mentah. Kurang mampu menyampaikan ide atau mendengarkan dengan baik sehingga mudah terjadi salah paham. Yang keempat, ada beda karakter yang dimana perbedaan sifat dan cara berpikir dapat menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Putri Yolanda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zahra Rinjani. Kepada Zahra dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Kepercayaan diri. Dari tangga kepercayaan diri ini, kita dapat memulai dengan melakukan latihan percakapan sederhana. Tidak perlu topik-topik yang berat. Contohnya kayak kita perkenalan dulu, sehingga nanti kita akan mendapatkan relasi baik dengan teman yang satu jurusan, satu kelas, ataupun yang berbeda jurusan. Selanjutnya juga ada memberanikan diri berbicara atau bertanya pada grup kecil seperti grup kelas, grup UKM atau grup-grup lainnya yang mana isinya nggak cuma dari kelompok-kelompok kita. Selanjutnya juga ada isi amunisi. Isi amunisi itu kayak teman-teman harus memiliki sesuatu upaya atau sesuatu pemahaman sebelum teman-teman melakukan kontak dengan relasi yang teman-teman temukan. Selanjutnya setelah teman-teman memiliki persiapan-persiapan yang matang itu, teman-teman bisa mulai untuk menyampaikan pendapat dengan cara membuka suara. Dan untuk yang paling tingginya biasanya itu jika teman-teman mengalami penolakan atau kegagalan bicara, itu bukan akhir dunia dan teman-teman tidak perlu takut karena hal itu adalah hal yang wajar dan dapat diubah nantinya untuk kesempatan-kesempatan berikutnya. Selanjutnya ada taktik bergerak yang mana
teman-teman dapat melakukannya sesegera mungkin. Misalnya teman-teman dapat melakukannya sedari besok dengan upaya berupa jangan jadi penonton. Dalam suatu grup atau suatu perkumpulan, teman-teman bisa untuk mendekatkan diri atau ikut berpartisipasi di antara perkumpulan orang-orang tersebut. Selanjutnya ada unghosting seminar, yaitu teman-teman nggak cuma isi absen, kalau bisa teman-teman juga menunjukkan upaya seperti bertanya kepada narasumber, teman-teman juga bisa menunjukkan keaktifan lain, mungkin dengan cara menulis hal-hal yang penting dari isi seminar atau lain sebagainya. Selanjutnya ada yaitu rapikan etalase digital. Ini tuh lebih kayak persiapan teman-teman dalam membangun karir profesional seperti mungkin teman-teman membuat profil LinkedIn yang bagus atau mungkin mencari-cari informasi tentang dunia kerja nantinya. Nah, selain itu juga ada jadi pendengar yang aktif. Kita jangan hanya menunggu giliran untuk bicara. Kita harus mendengar respon dan simak apa yang terjadi dalam perkumpulan itu, dalam suatu grup tersebut, sehingga kita dapat mengerti apa saja yang terjadi, apa saja aktivitas yang ada di grup tersebut. Selanjutnya ada rawat hubungan. Nah, jika kita sudah berbicara, kita sudah melakukan interaksi, tentu saja kita perlu untuk merawat hubungan yang kita miliki sekarang. Dan kalau bisa hubungan tersebut harus bertahan lama dan panjang. Seperti teman-teman menanam benih seperti yang ada di slide sebelum-sebelumnya, begitu pula kalau kita tidak menyirami hubungan ini, tidak memperkuat hubungan ini, maka hubungan itu akan layu. Kalau istilah anak-anak sekarangnya mungkin kayak cut off mungkin ya. Jadi kayak karena teman-teman tidak memiliki hubungan lagi, maka ya udah cut off aja, buang aja. Maka dari itu kita harus merawat hubungan. Selanjutnya, kekuatan tersembunyi dari ikatan yang lemah. Kata Sain, karir terbesar itu seringkali nggak datang dari sahabat terdekat, melainkan datang dari relasi-relasi yang bahkan nggak kamu duga. Maka dari itu, kita harus menambah relasi dengan cara menyapa kepada orang yang baru atau mungkin mencari eh, praktisi-praktisi, dosen ataupun teman-teman dari tempat lain yang mana itu juga dapat menaikkan kemampuan atau membuat perkembangan diri kita menjadi lebih baik. Era industri 5.0 mesin versus manusia. Nah, ini merupakan salah satu tantangan dalam jejaring dan juga kolaborasi karena walaupun sebenarnya hal ini ada positifnya karena kan dengan adanya media kita tentunya lebih mudah untuk melakukan interaksi. Namun terdapat juga hambatan-hambatan seperti mungkinnya susah sinyal atau lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu adalah kita harus memulai praktik atau kita harus memulai melukis kanvas bagaimana kita akan membangun relasi dari kita sendiri di lingkungan kampus. Ini kemampuan berjejaring dan kolaborasi yang akan memberikan pekerjaan atau karir. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Zahra dan Putri. Jadi bisa kita apakan ya teman-teman, di mana jaringan itu relasi itu di zaman sekarang merupakan satu hal yang sangat penting. Seperti yang sudah kami paparkan tentang kita tidak hanya belajar sendiri, tetapi kita membutuhkan yang namanya relasi. Selanjutnya jaringan. Apa sih jaringannya itu? Yaitu di mana relasi itu membantu kita dalam segala hal seperti ada beberapa pilar yang kami paparkan seperti pilar 1 itu dari dosen, sesama mahasiswa, praktisi, dan etika emas membangun hubungan. Dan juga kita akan mengalami hambatan yang sangat luar biasa ketika kita tidak memiliki relasi yang luar biasa. Jadi dari sekarang kita harus mulai berani untuk memulai pembicaraan. Kita tidak boleh takut untuk melakukan hal tersebut. Di mana supaya kita mendapatkan relasi-relasi yang bermanfaat untuk kita di masa depan. Seperti yang kita paparkan tadi, di mana belum tentu loh teman dekat itu yang akan membantu kita nantinya, tetapi para relasi-relasi kita itu yang akan membantu kita pada nantinya. Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.